Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan Tuhan salawat-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Tuhan penuh keagungan, satu wajah kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Tuhan penuh keagungan, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang mengajukan kusur dan membebaskan jiwa kami bersorak bertepuk tangan. Tuhan percaya dan mau kita bersama-sama. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Tuhan yang penuh keagungan, satu suara kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Tuhan yang penuh kemuliaan, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya.
dia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sesuatu yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sesuatu yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berjalan, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Beri kekuatan
setia. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji kita ingat minggu lalu firman Tuhannya Bapak adalah masa muda kalian gunakanlah sesukamu. Tapi ingat, pada satu titik kita semua akan dibawa kepada pengadilan. Pada pengadilannya Tuhan. Bukan hanya Tuhan aja, kalau dibawa ke Tuhan enak. Tapi kepada pengadilannya Tuhan. Baik yang hidup, baik yang mati. Saat nanti sangkakala berbunyi, mereka yang sudah mati pun mereka akan bangkit. Dan kita akan menghadapi posisi yang sama, yaitu menghadap pengadilannya. Sudah buka Alkitabnya semua, Yeskel 13 dan Yeskel pasal yang ke-14.
Di pasal 13 kita melihat beberapa judul perikop. Di pasal 13 apakah judulnya? Hukuman Terhadap nabi-nabi palsu. Di perikop yang di ayat ke-17 adalah Hukuman terhadap nabi palsu. di pasal yang ke-14. Hukuman terhadap penyembah berhala. Oke, ada lagi di pasal 14 yang ayat 12. Hukuman tidak tertegakkan. Hukuman, bicara tentang hukuman dan hukuman mulai masuk di pasal yang ke-13 ya, bicara tentang hukuman. Oke, secara singkat saya akan coba, semoga bisa setengah jam aja ya. Oke, saya tertarik mengangkat firman Tuhan ini bicara tentang era ke depan yang akan kita hadapi. Era kalian, era digital yang makin maju. Semua akan bergantung kepada apa yang kamu pegang, handphone Android. Komputer akan ditinggalkan, laptop yang tidak canggih akan ditinggalkan. Semua akan berpindah kepada Android, pada handphone yang kita pegang. Semua akan pindah semuanya ke sana. Nah, apakah kemudian yang harus disikapi? Kemarin ketika seminar tentang ekonomi ke depan, apakah yang harus dilakukan gereja, anak-anak Tuhan? Yang gereja nanti sekarang akan ditinggalkan. Secara fisik seperti ini akan ditinggalkan. Orang udahlah nggak usah pergi ke gereja, akan tercipta satu budaya yang baru, cara peribadatan yang baru ya. Di rumah kita streaming aja. Mungkin gereja-gereja juga udah mulai menyajikan ibadah streaming untuk jemaat-jemaat yang tidak datang. Karena kalau nanti Juni peribadatan udah dibuka, untuk anak-anak dan lansia belum bisa beribadah. Artinya gereja udah mulai mikirin nih gimana caranya. Ada streaming yang bisa ibadah di tempat, gak usah mereka streaming, bisa face to face langsung ibadah seperti biasa, tapi ada yang streaming juga disajikan. Nah, orang akan menciptakan juga pola hidup orang yang baru dalam beribadah. Mereka akan udahlah streaming aja, kita gak usah ke gereja. Gereja kan hanya gedung, dimanapun ada Tuhan. Orang akan mulai berpikir yang seperti itu. Apakah salah? Tidak. Tapi bagaimana nilai-nilai hakiki yang dasar, yang utama tentang ibadah itu jangan hilang. Itu sebenarnya yang utama. Jadi yang saya akan angkat adalah tentang tantangan yang ke depan yang ada di hadapan kita semua. Era saya sekarang saya akan menghadapi ya, guru cara mengajar harus lebih maju. Ada kolaborasi antara orang tua dengan murid. Bagaimana supaya pembelajaran anak-anak ini masih tetap jalan. Kembali kepada firman ya, ada satu teguran. Nah, Yeskel itu bagi saya nabi yang kasihan banget. Dia sama Tuhan dihukum. Coba kalau kita coba mundur sedikit ya, di pasal 1 dan 2. Yes, panggilan untuk Yeskel itu nggak enak. Mulai dari pasal 2. Dia sama Tuhan dibuat bisu, tidak bicara. Dia dibuat sama Tuhan selama 1 tahun 365 hari. Harus tidur itu hanya ke kiri aja. Jadi dia miring, hanya melihat ke kiri, nggak bisa dia gerak. Nanti sudah gitu Tuhan buat lagi dia miring ke kanan, nggak dia bisa gerak. Jadi nabi yang cukup kasihan. Yeskel, dia diangkat Tuhan dan dia belajar. Dia waktu itu belajar untuk, kalau mungkin sekarang STT lah, calon hamba Tuhan. Dan dia dipilih oleh Tuhan untuk menjadi penyampai berita Allah pada waktu itu. Nah, Yeskel di umur 17 tahun kurang lebih dia diangkat menjadi perpanjangan lidah Allah. Makanya selalu Tuhan bilang, "Hai engkau anak manusia, sampaikanlah kepada mereka." Jadi Tuhan tidak menyebut nama dia Yeskel. Seperti Tuhan memanggil Samuel. Tidak untuk Yeskel, "Hai engkau anak manusia." Selalu disebutnya seperti itu, "Hai engkau anak manusia." Yang disebutkan Tuhan kepada Yeskel. Yeskel berarti memiliki arti nama Allah menguatkan. Allah menguatkan. Nah, bedalah dengan nabi-nabi yang lainnya. Yeskel bebannya cukup berat. Karena posisi bangsa Israel ada di pembuangan pada waktu itu. Makanya di pasal 14 ini orang-orang sudah mulai, kan 70 tahun mereka di pembuangan. Mereka sudah mulai gak kuat, rasa bosan, tertindas. Tapi tetap aja mereka gak mencari Tuhan. Nah, di pasal 13 akhirnya lahirlah yang namanya nabi-nabi palsu. Di Yeremia mulai sudah ada. Di Yeskel lebih tegas lagi dikatakan tentang nabi. Kalau bicara nabi dan nabiya, nabi itu laki-laki. Nabiya itu perempuannya, nabi-nabi perempuannya. Tapi mengapa mereka dikatakan palsu? Secara cepat saya katakan, pertama, mereka tidak dipilih Tuhan.
mereka mengangkat diri mereka sendiri. Ini yang bahaya. Mereka mengangkat diri mereka, menyebut diri mereka nabiya, karena mereka tidak disuruh oleh Tuhan. Yang kedua, mereka mengatakan yang hanya enak didengar, yang manis-manis, damai, damai, tidak akan kecelakaan, sebentar lagi ini semuanya akan berakhir. Hanya mengatakan kata-kata yang enak didengar telinga. Kalau kembali kepada nanti pada akhir zaman, waktu-waktu nanti akan timbul orang-orang yang seperti itu. Mereka hanya menyampaikan firman dan orang-orang berbondong-bondong datang karena dia menyampaikan firman Tuhan tentang mujizat lah, berkat lah, jadi yang enak-enak didengar. Tidak mau dengar hukuman Tuhan akan datang, tidak mau didengar itu. Dan nabi-nabi palsu ini disebut nabi karena dia mengatakan enak didengar, aman, damai, kecelakaan itu jauh, malapetaka tidak akan menimpa kita. Mereka mengatakannya seperti itu disebut palsu. Jadi nanti kelak kalau kita tiba di waktu itu, kita udah tahu dan kita harus belajar perkataan seseorang itu dikatakan benar atau tidak. Kita lihat apakah salah satu faktor, apakah dia mengatakan hal yang tegas, keras, atau kata-kata yang enak didengar aja. Jadi kamu udah mulai bisa bedain nih. Saya masuk di gereja ini, oh bicaranya tentang berkat, mujizat, gak ada tentang hukuman. Saya masuk di gereja ini, kok pendetanya ngomongnya keras ya, tentang dosa disinggung atau ini dan yang lainnya. Jadi kita udah mulai bisa belajar yang bedakan. Nah itu secara singkat. Kemudian mengatakan hal-hal yang baik-baik aja. Gak apa-apa kamu buat dosa, yang penting habis ini kamu minta ampun ya sama Tuhan, berdoa, terus puasa. Besok-besok kalau buat dosa lagi, kamu masuk kamarmu, berdoa, puasa, minta ampun. Bener gak gitu? Enggak. Jadi ya hanya berkata yang baik-baik seakan-akan gak apa-apa dosa dilakukan. Hati-hati. Kadang ini pun dilakukan oleh orang tua. Gak mau melukai anak, gak apa-apa, yang penting kamu gak boleh lagi ya. Ataupun guru, jangan diulangi lagi ya. Oke, yang kemarin dilupakan, tapi ternyata dibuat lagi, nanti nggak apa-apa lagi. Nah, akhirnya ada pembelajaran tidak? Nah, kadang kita jadi orang tua, kalau berat bagi saya, seperti saya bilang, tidak ada sekolah menjadi orang. Kemudian berbicara berdasarkan apa yang ada. Berbicara berdasarkan apa yang ada. Ini kan damai. Itu kan yang perang kan di negeri orang. Awal-awal saya berpikir tentang corona, kalau kalian perhatikan pertama-tama Bunda ngomong, Indonesia ini gak besar-besarin aja. Ingat nggak saya ngomong gitu ya? Saya pikir aman, itu nggak akan terjadi. Ternyata sangat luar biasa menimpa negara kita. Saya pikir itu ya sama mungkin seperti orang-orang di kampung ini selalu bilang, itu mah punyanya orang Jakarta. Ya, corona itu punya orang Jakarta. Jadi kita yang di kampung ini nggak datang corona misalnya gitu. Ya pikirannya seperti itu, aman. Lihat keadaan biasa-biasa aja. Seperti itu. Kita harus hati-hati dengan hal yang seperti itu. Itu bicara tentang nabi palsu. Kemudian apa yang kita sikapi anak-anak Tuhan harus kita lakukan. Kita menghadapi ajaran-ajaran palsu. Jelas kalau nabinya palsu berarti ajarannya palsu. Ada kebenaran tidak? Dan pertanyaannya adalah, jikalau saya masuk perangkap, gimana? Karena kita hidup dalam dunia yang seperti itu. Kemudian itu ya, bicara nabi yang palsu. Coba kita dulu baca ayat 17 sampai 23. Sama-sama yuk, 2-3. Engkau anak manusia, tujukanlah mukamu kepada kaum perempuan bangsamu yang berbuat sesuka hatinya saja dan berbuatlah melawan mereka. Katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, celakalah dukun-dukun perempuan yang mengikatkan tali-tali azimat pada semua pergelangan. Dan apa yang dikerjakan oleh nabi-nabi palsu itu, nabi-nabi palsu itu, mengambil orang yang tadinya pengikut Tuhan, mereka tidak berbalik, tidak lagi setia menyembah kepada Tuhan. Mereka lebih senang mendengarkan apa yang dikatakan. Bahkan di sini dukun-dukun ya. Artinya di dalam tekanan hidup ke depan, ini zaman yang udah berkembang, zaman yang udah maju, waktu yang kalian akan hadapi ke depan, orang itu mereka berat dengan hidupnya, kemudian mencari obat untuk jiwanya supaya tenang. Inilah salah satunya yang dikisahkan dalam kisah ini. Jadi mencari sesuatu yang membuat hatinya tenang. Udah capek bekerja, banyak sekali tantangan,
dalam dunia ke depan. Jadi mencari sesuatu yang enak didengar, ngademin hati, membangkitkan semangat. Kan seperti itu kalau kita pergi ke peramal, bukan? Ingin yang didengar yang enak-enak apa yang gak enak kalau kita pergi ke peramal? Ya, ada orang yang seperti itu, nanti ke depan orang akan mencari sesuatu yang menenangkan hatinya. Tapi padahal itu tidak berasal dari Tuhan. Sekali lagi saya katakan, dunia ke depan yang akan kalian hadapi, eramu ke depan, semua akan digital. Dan bukan digital yang main-main. Misalnya berpergian keluar tapi lupa matiin kompor. Dari jarak jauh di mana dia ada, dia tinggal matikan kompor. Semuanya sudah digital. Semuanya serba digital. Orang akan meninggalkan sistem bayar cash. Orang akan mulai membiasakan diri, bahkan sekarang sudah terjadi itu di Indonesia. Dan sudah dimulai lebih dulu di Cina, Tiongkok. Pembayaran itu selalu memakai pembayaran elektronik, OVO dan yang lain. Jadi pembayaran dengan cara cash itu ditinggalkan. Sekarang pertanyaannya, apa yang harus dilakukan anak Tuhan? Melihat tawaran dunia yang mewah, kecanggihan teknologi. Kalau kamu nggak mewah, kamu tinggalin, lebih baik kita tinggal di kampung aja, yang masih berkebun cara manual, kita ditinggalkan. Tapi apa yang dilakukan anak-anak Tuhan menyikapi hal ini? Coba ya, kita lihat di pasal yang ke-14. Hal kedepan yang kamu hadapi, pertama, kalian akan lebih senang dengan kata-kata yang menyenangkan, enak untuk telinga. Yang kedua, dengan kemajuan zaman. Saya singkat aja. Ini mengerikan. Ayat 14, pasal 14 ayat pertama. Lihat semua kitabnya, saya aja yang baca. Sesudah itu datanglah kepadaku beberapa orang dari tua-tua Israel dan duduk di hadapanku. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, orang-orang ini menjunjung berhala-berhala mereka dalam hatinya. Berhala-hala mereka dalam hatinya dan menempatkan di hadapan mereka batu sandungan yang menjatuhkan mereka ke dalam kesalahan. Apakah aku mau mereka meminta petunjuk daripadaku? Lalu sebab itu berbicaralah kepada mereka dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah. Setiap orang dari kaum Israel yang menjunjung berhala-berhalanya dalam hatinya dan menempatkan di hadapannya batu sandungan yang menjatuhkannya ke dalam kesalahan, lalu datang menemui Nabi, aku Tuhan sendiri yang akan menjawab dia oleh karena berhala-berhala yang banyak itu. Di ayat 5, supaya aku memikat hati kaum Israel yang seluruhnya sudah menyimpang daripadaku dengan mengikuti segala berhala-berhala. Di bagian ini sekarang mereka mulai berbalik, dan yang datang itu tua-tua Israel. Mereka tuh datang kepada Yeskel. Mereka udah gak datang lagi pada nabi dan nabi yang palsu. Mereka datangnya kepada Yeskel. Mereka ingin dengar apa firman Tuhan. Tapi Tuhan melihat, Tuhan tahu siapa yang datang kepada Tuhan, yang meminta nasihat. Tuhan katakan, orang-orang yang datang itu orang-orang yang bukan menyembah aku. Mereka itu nyembah-nyembah berhala. Dan mereka menempatkan batu sandungan di hadapan mereka. Berhala-berhala itu jadi batu sandungan. Dan mereka akan terjatuh sendiri. Tuhan tahu. Kemudian di ayat yang keempat, oleh sebab itu berbicaralah kepada mereka, beginilah firman Tuhan. Setiap orang dari kaum Israel menjunjung berhala-berhalanya dalam hatinya dan menempatkan di hadapannya batu sandungan yang menjatuhkannya ke dalam kesalahan, lalu datang menemui Nabi, aku Tuhan sendiri akan menjawab dia oleh karena berhala-halanya. Kalau ini bahasa saya seperti ini, Tuhan sendiri yang akan datang berbicara pada setiap kita. Kalau kita telah menjauh dari Tuhan, kalau kita berubah setia dari Tuhan. Nah sekarang berhala kita ya seperti tadi saya bilang, semua nanti semua serba teknologi, semua serba digital. Itu nanti kelak itu jadi batu sandungan bagi kita. Itu menjadi berhala, menggantungkan semuanya dari situ bukan dari Tuhan.
Sederhananya bicara berhala adalah lebih menuhankan, lebih mengutamakan. Ada rela berkorban. Kalau dibaca di sekali lagi ini secara kelanjutan, ya ada kisah, bahkan kita udah baca juga dalam kisah-kisah perjanjian lama lainnya, bapak-bapak dan ibu-ibu mereka menyerahkan anaknya menjadi korban, bukan kepada Tuhan, tapi kepada berhala-berhala mereka. Saya katakan dengan handphone yang kalian miliki, itu bisa jadi berhalamu loh. Itu hal yang harus kita waspadai. Itu hal yang mengerikan di hadapanmu yang kamu pegang. Kalau kembali tentang Nabi Yah tadi, tentang ajaran palsu, bicara tentang lakukan dosa bersamaan dengan tetap bertobat. Oh, ada kasih karunia Tuhan. Ini bisa jalan sama-sama tidak? Nggak bisa. Dosa harus terpisah dari kita, baru kita merasakan anugerah Tuhan. Walaupun kan, oke, kita kembali dulu. Kematian Tuhan Yesus di kayu salib itu mengalahkan kuasa dosa. Kuasa dosa. Dan yang Tuhan ampuni bukan hanya dosa-dosanya, tapi kita sebagai pelaku. Sebenarnya harus digarisbawahi, bukan dosa-dosa pelanggaran kita saja yang dihapusi, tapi kita sebagai pelaku dosa, kuasa dosa. Nah, kita tuh udah bebas. Tapi dengan kemajuan zaman nanti ke depan, kita dikuasai oleh teknologi, semuanya serba teknologi, kita tergantung oleh teknologi. Loh kan ini udah kemajuan zaman. Lebih parahnya lagi kalau bicaranya, ini firman Tuhan sudah bicara. Ini ngeri. Tapi hati kita sebenarnya jauh dari Tuhan. Kemarin ada satu tampilan video pendeta di luar negeri. Dia nggak bisa dia seorang pendeta. Dalam gerejanya, kalau yang kosong udah tidak lagi beribadah, jadi hanya ada foto-foto jemaat. Kalau kemarin kita dengar apa? Hanya ada baju di gereja, walaupun orangnya ada di gereja, tapi pikirannya tidak dalam gereja. Jadi digambarkan apa? Baju. Nah sekarang dengan pandemik ini, yang ditaruh oleh pendeta itu, viral itu, ditaruh oleh pendeta itu, bukan bajunya, tapi foto-foto jemaatnya dia yang beribadah. Dan pendeta ini ritual ibadahnya itu dijalankan. Mungkin nanti jangan-jangan ke depan kayak begitu, nanti keluarganya Pak Andre, ini foto-fotonya dengan anak-anaknya Pak Andre, itu orang ibadah. Ini ngeri, menggantikan cara beribadah yang sesungguhnya dengan cara ibadah zaman now. Ini kan zaman now ini, kita harus ikuti kemajuan zaman, kita harus terbuka, open. Kalau nggak kita ketinggalan, iya benar. Kalau tidak ada Tuhan dan menjadikan itu berhala dan kita terikat, Tuhan bilang, aku sendiri yang akan bicara. Ada hal paham, ngerti? Nah, di luar itu ditambahkan lagi berhala. Waktu kita habis banyak di handphone. Tantangan baru untuk teman-teman kita yang anak kuliah kan nggak mungkin handphonenya dipegang. Kalau anak SMA masih mungkin handphonenya dia pegang orang tua. Sekarang udah kuliah, masa iya mau dibuat seperti Ansel? Bener nggak? Harus belajar dikasih kepercayaan. Kalian pegang handphone kadang, kita untuk Tuhan itu kurang kita persembahkan atau korban sama Tuhan. Tapi sesuatu yang untuk diri kita, kesenangan kita itu lebih besar dari Tuhan. Kasih sama Tuhan seadanya. Kasih sama Tuhan itu hanya kecil, tapi kita beri kuatannya besar. Bukan hanya bicara soal uang, waktu. Nanti kamu pegang handphone sendiri, nah seperti Jelly pegang handphone sendiri. Waktumu bebas, berjam-jam, kamu bahkan sampai subuh main handphone. Sampai nonton Korea itu, untung di sini peraturan laptop taruh di bawah, kalau enggak kan misalnya sampai subuh tuh nonton itu kan. Mampu sampai berlama-lama untuk apa yang saya senangi. Tapi untuk Tuhan, ya Tuhan, Engkau kan tahu kekuatanku. Aku terima kasih banyak, aku hari ini capek Tuhan. Dengan Tuhan kita pernah sampai subuh? Duduk di hadirat Tuhan berdoa berjam-jam pernah? Masih bisa dihitung jari enggak? Masih bisa dihitung jari enggak?
Kalau jarimu banyak, cukup nggak ini kalau bermain handphone ini? Nggak cukup, lebih banyak ini. Nonton film, ini satu contoh. Terkadang kita bisa bilang seperti itu. Ini kan untuk ini juga. Tapi harap selalu taruh alarm di hatimu. Aman. Tapi taruhlah di hatimu, kira-kira Tuhan gimana ya? Tuhan senang gak? Oke? Di ayat yang terakhir dan terakhir. Tuhan kasihan sekali Tuhan bagi saya. Ayat 5. Coba 1, 2, 3. Supaya aku memikat 1, 2, 3. Supaya aku memikat hati kaum Israel yang seluruhnya sudah menyimpang daripadaku dengan mengikuti segala perkataan mereka. Tuhan mau kembali pikat hati orang Israel. Tuhan mau kembali pikat hati kita untuk dekat dengan Tuhan. Di tengah ke depan ini dengan kemajuan teknologi, kebebasan. Mungkin kalau sekarang itu hanya 1-2 tempat yang tersedia wifi gratis, besok-besok wifi gratis di mana-mana. Makin tersedia nggak ada kuota, tinggal pergi ke orang yang punya. 21 ini ngeri loh. Udah? 2, 3. Ya, inilah firman Tuhan Allah. Jauh lebih dari itu, kalau aku mendatangkan umatku yang berat-berat, yaitu pedang, kelaparan, binatang buas, dan sampah. Ini hukuman Tuhan yang akan Tuhan berikan. Pedang, mungkin peperangan. Pedang bicara senjata tajam, di situ ada peperangan. Ya, kemudian kelaparan. Akan ada bahasanya, makanya sekarang lagi giat Bapak menanam. Akan ada krisis pangan. Harga pangan akan mahal. Makanya supaya kita nggak beli banyak-banyak di luar, kita bertanam. Binatang buas. Kalau binatang buas itu menerkam nggak? Kasih karunia Tuhan. Tuhan mau mikat kembali hati kita kepada Tuhan. Di tengah kemajuan teknologi yang akan kamu hadapi ke depan, tawaran-tawaran dunia yang menggiurkan, Tuhan ingin hati kita dipikat kembali kepada Tuhan. Hati kita kembali lagi pada Tuhan. Tapi sebelum itu terjadi, ya mungkin Tuhan akan bicara langsung. Lewat penyakit kah, sampar kah, binatang buas itu bagi saya bisa juga kegagalan. Kita berusaha tapi gagal. Ya, tapi satulah yang kita taruh di hati kita. Tuhan izinkan itu berarti Tuhan sah. Paham? Firman Tuhan, ingat masa mudamu, apa yang kamu boleh mau lakukan, lakukan. Tapi pada satu titik semua kita akan dibawa kepada pengadilan. Hukuman Tuhan hati kita kembali. Ayo semua katakan, Tuhan mau pikat hati kita kembali. Tuhan mau kita kembali ke Tuhan. Tuhan itu luar biasa, kasih sayangnya besar. Sudah memuji membesarkan nama Tuhan. Saya percaya ibadah kita ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu Tuhan, segala penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami hari ini, di hari Sabat-Mu ini Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, biarlah kami selalu kembali dan memikat hati Engkau Tuhan, bersekutu selalu dengan Engkau Tuhan. Pada kesempatan ini juga kami berdoa untuk saudara kami John yang akan kembali ke Cikarang Tuhan bersama dengan orang tua. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan selama kurang lebih 3 tahun bersama dengan kami di tempat ini mengalami suka duka, dan biarlah masa depan John ada di dalam tangan penyertaan Tuhan. Tuhan buat berhasil apapun yang menjadi cita-citanya Tuhan, yang mendengarkan semuanya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di akhir ibadah kita pada siang hari ini, angkatlah tanganmu, arahkanlah hatimu, dan terimalah berkat yang dari Allah Bapa serta persekutuan dengan anaknya,
yang selalu menyertai kita dalam setiap perjalanan rohani kita, dan penyertaan kuasa Roh Kudus yang akan menyertai kita kemanapun kita pergi dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus menjemput kita yang kedua kali. Sama-sama kita katakan amin.